Dokter Niko, kasihan deh. Kenapa deh ya? Tetangga aku loh, pengen banget punya anak. Udah lama nikah, tapi belum juga hamil. Harus dicek dulu tuh. Tapi di pernikahan sebelumnya, dia pernah hamil kok, Dok. Oh ya? Menarik tuh. Nah, kita bahas yuk. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang infertilitas atau biasanya sih disebut dengan kemandulan. Infertilitas sendiri atau kemandulan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah infertilitas primer, yang kedua adalah infertilitas sekunder. Bedanya apa sih? Dinyatakan infertilitas primer apabila kedua pasang usia subur tersebut belum pernah hamil sama sekali. Infertilitas sekunder itu terjadi apabila sudah pernah hamil sebelumnya, namun setelah mencoba untuk hamil kembali selama 1 tahun dengan cara berhubungan teratur tanpa kontrasepsi, tetap tidak bisa hamil, maka bisa digolongkan ke dalam infertilitas sekunder. Jadi udah tahu kan bedanya sekarang infertilitas primer dan infertilitas sekunder? Nah, penyebab sulit hamil harus dilihat dari kedua sisi atau kedua pasangan. Karena it takes two to tango. Sekarang kita analisis satu persatu ya. Kita lihat dari segi prianya dulu. Nah, pada pria ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan selain analisa sperma. Yang pertama, DFI atau DNA Fragmentation Index untuk melihat berapa persen sperma yang membawa kromosom yang rusak. Normalnya sih di bawah 25%. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan seperti HZI, yaitu Hemizona Index, untuk menilai berapa persen sperma yang mampu mendekati sel telur. Normalnya di atas 30%. Nah, selain itu juga dilakukan pemeriksaan hormonal untuk melihat di mana letak kelainannya. Apakah di sistem saraf pusat, di target organ atau testisnya, di saluran keluarnya, atau di kelainan hormonal. Setelah diketahui kelainannya di mana, barulah diberikan terapinya sesuai dengan letak kelainannya tadi. Selanjutnya, kita analisis penyebab dari sisi perempuan. Dari sisi perempuan harus dilakukan USG dulu pertama kali di saat haid hari kedua ataupun haid hari ketiga untuk melihat apakah ada kista, ada kemungkinan kelainan di rahimnya atau kelainan lain yang terjadi secara anatomis. Pemeriksaan lanjutan USG seharusnya dilakukan di haid hari ke-10 sampai hari ke-13 untuk melihat perkembangan sel telur tersebut dan kondisi dari dinding rahim. Yang akan dinilai adalah ketebalan dinding rahim, adakah triple lainnya atau trilaminar yang membentuk dinding dalam rahim, dan kemungkinan adanya polip. Selain USG tadi, juga harus dilakukan pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi untuk menilai saluran tuba atau saluran telur. Apakah ada sumbatan di saluran telur tersebut? Apabila ada sumbatan, tentu saja sperma dan sel telur tidak bisa bertemu. Nah, HSG ini harus dilakukan antara hari ke-9 sampai hari ke-11 haid, maksimal hari ke-13 haid. Kemudian ada juga pemeriksaan hormonal. Nah, pemeriksaan hormonal ini juga dilakukan apabila terjadi gangguan siklus haid. Kemudian ada pemeriksaan hormonal dan pemeriksaan lab lainnya. Pemeriksaan ini akan dilakukan apabila ada kecurigaan gangguan hormonal atau gangguan penyakit endokrin lainnya seperti diabetes mellitus, hipertiroid, hiperprolaktinemia, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, apabila ada kecurigaan gangguan di dalam rongga rahim, maka bisa dilakukan pemeriksaan histeroskopi ataupun juga dikombinasi dengan laparoskopi untuk melihat kelainan yang terjadi di organ reproduksi dengan menggunakan bantuan kamera. Jadi, untuk terapi infertilitas primer maupun sekunder harus disesuaikan dengan penyebabnya. Nah, gitu deh ya, dan Smart Moms. Jadi, penyebabnya memang harus dicari terlebih dahulu supaya terapi dan metode promilnya tepat untuk pasangan usia subur tersebut. Jadi, nggak main tebak-tebakan atau dukun-dukunan ya. Paham kan? Paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat ya untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.